Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu, utawi masalah yang nomor 5. Italafa iku berbeda pendapat al-fuqaha'u sapa ulama fikih fi sufrati di dalam getih kang kuning atau kuning-kuning, wal qudrati dan getih getih kang butek. Halia apakah utawi sufra wal qudrah haidun iku dihukumi haid amla atau tidak. Jadi ada perbedaan ulama nggih masalah darah yang keluar, ini bab haid nggih. Darah yang keluar itu sing metu iku kuning-kuning atau butek-butek. Sedangkan ono nggih metune gak abang tapi butek-butek itu dihukumi haid atau tidak. Nek sampean paling durung ono, sok nak ning omah kanggo. Wakeh. Soalnya saya sering ditanya masalah ini. Faroat maka berbicara atau berpendapat sapa jama'atun golongan ulama, ana sesungguhnya sufrah dan qudrah haidun itu hukumnya haid fi ayamil haidi di hari-hari haid. Ada golongan ulama yang mengatakan bahwa sufrah yang keluarnya itu kuning-kuning atau butek-butek nggih rada kayak butek ngono iku nggih. Niku dihukumi haid ketika keluar di hari-hari haid. Jadi ketika pada hari biasanya di situ tanggal tersebut keluarnya haid, tapi keluarnya itu enggak darah, tapi berupa kuning-kuning atau coklat-coklat, itu dihukumi haid kalau keluarnya di hari-hari haid. Wabi dan dengan inilah kaul, dengan inilah pendapat qala berkata Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Ulama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu adalah haid. Waruwiya dan diriwayatkan mislu dalika apa sepadane mengkono-mengkono ana haidun an Malikin dari Imam Malik. Begitu juga Imam Malik mengatakan bahwa di situ dihukumi haid kalau keluarnya di hari-hari haid. Contoh, sampean itu kalau haid itu misalkan tanggal 1 sampai tanggal 6 misalkan nggih. Per bulan kayak gitu, biasanya tanggal 6 wis, tanggal 6. Lah, saat itu loh aku biasanya iki haid. Keluarnya itu darah merah. Ini kok keluarnya kuning-kuning atau butek. Nggih. Maka tetap di situ dihukumi haid. Karena keluarnya di hari-hari haid. Wafil mudawwanati dan di dalam hukum yang telah ditulis dari Imam Malik. An-nasufrota utawi dawuh an-nasufrota sesungguhnya getih kang kuning nggih wal qudrata dan butek haidun ikut dihukumi haid fi ayamil haidi di dalam hari-hari haid. Wa fi wari ayamil haidi dan di selain hari-hari haid. Ro'at yang melihat sapa mar'ah dalika ing mengkono-mengkono sufrah dan qudrah ma'adami bersama darah aulam tarahu atau tidak melihat sapa mar'ah ing dzalik ma'adami. Jadi adapun dalam hukum yang telah ditulis oleh Imam Malik mengatakan bahwa darah kuning atau butek nggih itu dihukumi haid 1 di hari-hari haid seperti tadi nggih. Nomor 2, walaupun tidak di hari haid. Ya saya sampean haid itu tanggal 6, iki tanggal 2 kok metu. Tetap menurut Imam Malik dihukumi haid. Walaupun di situ yang dilihat itu ada darahnya atau tidak. Jadi mari budak terusan keluar darah atau tidak, tetap di situ dihukumi haid. Itu menurut Imam Malik. Waqala Dawud dan berpendapat atau berkata sapa Dawud Imam Dawud wa Abu Yusuf dan Abu Yusuf. Inna sufrata sesungguhnya darah kuning atau kuning-kuning
wal kudrata dan budak-budak. Latakunu iku tidak ada apa sufra wal kudrah haidotan iku haid ila biasari dami kecuali dengan kecuali dengan setelah keluarnya darah. Jadi kuning-kuning atau budak itu tidak dihukumi haid kecuali kalau sebelumnya itu keluar darah. Contoh kayak ini, sampai tuh pertama haid itu berupa darah merah. Terus keluarnya kok tadi kuning atau budak. Ya kan? Maka itu baru dihukumi haid. Kalau sebelumnya nggak ada darah merah, kok langsung keluar kuning atau budak, maka itu tidak dihukumi haid menurut Imam Dawud dan Imam Abu Yusuf. Wasababu utawi sebab fi ihtilafihim di dalam perbedaannya ulama iku mukhalifatu dhahiri hadis Ummi Atiyah iku perbedaan atau berlawanannya dhahirnya hadisnya Ummi Atiyah li hadis Aisyah pada hadisnya Aisyah. Wadhalika utawi mengkono-mengkono mukhalafah, jadi perbedaannya itu anau iku sedene kelakuan ruya iku diriwayatkan an Ummi Atiyah dari Ummi Atiyah anna apa sesungguhnya Ummi Atiyah qalat iku berkata sapa Ummi Atiyah kunna ada sapa kita la naudu iku tidak menghitung-hitung atau tidak menganggap tidak menghitung asufrota ing getih sing kuning wal kudrata dan sing budak ba'dal ghusli setelah mandi syai'an ing sesuatu. Hadisnya Ummi Atiyah mengatakan bahwa kita itu tidak menganggap bila keluar kuning-kuning atau budak setelah kita itu mandi. Jadi tidak dianggap sesuatu. Berarti tidak dianggap haid. Ya kan? Jadi yang keluar setelah mandi haid kok masih keluar kuning-kuning atau budak-budak itu tidak dianggap haid. Berarti di situ dianggap istihadah karena masa haidnya sudah selesai. Oke. Hari-hari haidnya sudah selesai setelah mandi suci kan. Terus kok keluar kuning-kuning atau budak-budak maka itu bukan dinamakan haid, tetapi istihadah. Karena apa? Darahnya lebih lemah. Kayak gitu. Waruwiyah dan direwayatkan an Aisyata dari Aisyah apa anan nisa sesungguhnya perempuan-perempuan kunna iku ada sapa nisa iku ya bitunna iku kongkonan atau menyuruh sapa nisa ilaiha pada ilaiha kepada Aisyah atau ke Aisyah bidurjati dengan membawa dompet via kang iku di dalam durjah al-kursufu utawi kapok kapas bi yang ikut di dalam kursuf asufratu utawi getih sing kuning wal kudratu dan budak-budak fidamil min damil haidi dari darah haid yasaluna hale bertanya sapa nisa ha ing Aisyah anis salati tentang salat fatakulu kemudian menjawab sapa Aisyah la takjilunna ojo janganlah kamu tergesa-gesa hatta tarina sehingga melihat sapa sira kabeh sira nisa al-qassatal baydha ing sesuatu seperti kain sing warnanya putih. Ada yang memaknai al-qassatal baydha itu ing sesuatu yang bersih yang menyerupai gamping. Jadi hadisnya Aisyah tadi hadis pertama kan tadi diterangkan ada perlawanan antara dua hadis nih. Hadis Ummi Atiyah dan Aisyah. Ummi Atiyah mengatakan sufrah dan kudrah kuning mbek budak itu tidak dianggap. Karena tidak dianggap maka tidak termasuk darah haid. Dan kan yang kedua hadisnya Aisyah yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan itu rombongan nggih. Tadi rombongan datang ke Aisyah dengan membawa dompet yang mana dompet tersebut berisi kain kapas. Yang kain kapas itu ada bekas getih yang warnanya kuning dan budak-budak dari darah haid. Mereka bertanya kepada Aisyah tentang sholat. Keluar koyok gini ini, keluar
saya itu masih keluar seperti ini, apakah saya itu sudah wajib sholat atau enggak? Tanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, janganlah kamu tergesa-gesa dulu untuk menjalankan sholat, sehingga kamu itu melihat apa yang kamu lihat, okay. Melihat kalau kapas tersebut itu sudah bersih, bersih, tidak ada sesuatu warna, enggak kuning, ya enggak budak, harus bersih. Jadi tidak boleh sholat sampai bersih. Jadi hadis ini menjelaskan kalau yang keluar itu masih kuning atau budak itu masih dianggap haid. Okay. Karena hadis Aisyah itu tidak boleh sholat selama di situ yang kalau kapasnya itu belum bersih. Kalau sudah bersih maka boleh sholat. Nah, kalau orang keluar kuning-kuning atau budak-budak itu masih dianggap belum suci. Ini hadisnya Aisyah. Jadi nak pengen roh wong wedok suci apa enggak mare haid ku ndelok kapas dicek ya, didulitno ning alat kelamine niku. Oh, metune apa? Ha, iki. Nek wis putih berarti dianggap suci. Itu perbedaan pendapat ulama kayak gitu, nggih. Faman maka utawi ulama rojaha yang mengunggulkan sapa ulama hadis Aisyah ing hadis Aisyah. Ja'ala maka menjadikan atau faman maka utawi barang siapa rojaha itu mengunggulkan sapa man hadis Aisyah ta ing hadisnya Aisyah. Ja'ala maka menjadikan sapa man asufrata ing kuning-kuning wal kudrata dan budak mau haidon ing haid. Jadi ulama yang karena dua hadis bertentangan, berbeda pendapat. Ulama yang mengunggulkan hadisnya Aisyah itu berpendapat bahwa keluar kuning dan kudrah dan budak-budak mau itu dianggap haid. Sawaun iku sama saja doharat utawi jelasnya keluarnya itu fi ayamil haidi di hari-hari haid au fi ghairi ayami atau di selain hari-hari haid ma'adami bersama adanya darah au biladamin atau dengan tanpa adanya darah. Jadi memutlakan baik itu keluarnya kuning-kuning atau budak itu di hari-hari haid atau di selain hari haid atau di situ bersama adanya darah didahului dengan darah dulu atau tidak, tetap dihukumi haid. Ini ulama yang mengunggulkan hadisnya Aisyah. Fa inna hukma syai'i terusane fa inna hukma syai'i maka sesungguhnya hukumnya sesuatu al-wahidi yang satu fi nafsi di dalam kahanane atau di dirinya syai' laisa iku tidak ada apa hukum ya talifu iku berbeda apa hukum. Jadi hukumnya sesuatu yang satu itu tidak akan bisa berbeda-beda. Kan sing dihukumi sitok, masa mempunyai hukum banyak? Enggak bisa. Itu menurut ulama pertama, nggih. Waman utawi ulama atau orang Roma. Waman utawi barang siapa? Roma iku bermaksud atau menginginkan sapa man al-jam'a yang mengumpulkan bainal hadis ini ing dalam dua hadis. Jadi orang yang mau mengumpulkan dua hadis ini yang mencari titik temunya. Jadi kan berlawanan. Ini ada orang yang atau ulama yang mencari titik temu antara dua hadis itu. Olah maka berkata sapa man, inna hadisa Ummi Atiyah. Sesungguhnya hadisnya Ummi Atiyah wa ya hadis ba'dang kita idami iku setelah terputusnya darah. Di hadisnya Ummi Atiyah itu yang mengatakan bahwa kuning dan budak itu sudah dianggap suci itu karena dia itu setelah terputusnya darah. Setelah suci mandi terusan kok keluar kuning-kuning. Nah, gitu. Jadi darahnya sudah putus. Wa hadis Aisyah dan hadis Aisyah fi asarin qitaihi di dalam bekas terputusnya dam. Sedangkan hadisnya Aisyah itu ketika dia putus darahnya itu sudah putus ya, terus dicek mana, loh kok isih
ada bekas kuning-kuning mbek atau budak. Nanti ada perbedaan kayak gitu. Au anna hadis Aisyah atau sesungguhnya hadis Aisyah wa ya hadis Aisyah fi ayamil haidi ikut di dalam hari haid. Atau pendapatnya orang yang mengumpulkan tadi bahwa hadisnya Aisyah itu keluarnya di hari-hari haid. Keluarnya di hari-hari haid. Misalkan haid sampean iku 7 hari misalkan nggih. Jadi hari pertama keluar merah, hari kedua metune kuning atau budak. Hari ketiga merah lagi. Di hari haid. Maka kuning ini masih dianggap haid. Itu yang kayak gitu. Wa hadisu Ummi Atiyah wa hadisa Ummi Atiyah dan sesungguhnya hadisnya Ummi Atiyah iku fi ghairi ayamil haidi. Sedangkan hadisnya Ummi Atiyah iku di selain hari haid. Nggih. Jadi tidak dalam keadaan haid. Cukup ya enggak waktunya haid. Sampai kalau haid biasanya itu tanggal 6 misalnya nggih. Iku kok tanggal pertengahan kok metu kuning-kuning. Winginane mari haid. Mari haid kok iki metu kuning-kuning to? Budak. Maka tidak dihukumi haid. Gitu. Waqad dzaba dan telah berbicara atau berpendapat sapa kaum ila dhairi hadis Ummi Atiyah pada doirnya hadisnya Ummi Atiyah walam yaro dan tidak berpendapat sapa kaum asufrota ing kuning-kuning wal kudrota dan budak sayan ing sesuatu la fi ayami haidin wala fi ghairiya dan tidak di dalam selain ayamul haid. Ada lagi ulama yang berpendapat melihat dari doirnya hadisnya Ummi Atiyah dan mereka tidak berpendapat bahwa kuning-kuning atau atau budak-budak itu sesuatu yang bermasalah. Baik keluar di hari haid atau tidak itu tidak mempermasalahkannya. Wala bi'asari dami wala ba'dam kita idamin. Wala ba'da ing kitaihi. Dan tidak walaupun di situ setelah keluarnya darah nggih atau setelah terputusnya darah. Liqauli Rasulillah karena dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damul haidi utai darah haid iku damun iku darah aswadu kang hitam yurofu yang bisa diketahui apa dam. Jadi ada ulama yang berpendapat pada doirnya hadisnya Ummi Atiyah dan dia tidak berpendapat bahwa sesuatu sing kuning mau nggih. Kuning atau budak iku gak dianggap guys. Kayak keluarnya di hari-hari haid atau di selain hari haid. Baik keluarnya itu setelah adanya darah atau tidak, itu gak ngereken guys, gak dianggap sama sekali. Karena berpatokan dengan hadisnya Rasulullah bahwa damul haidi damun aswad yu'rafu. Bahwa darah haid itu ya bentuknya abang. Kok ono kuning ono budak itu gak termasuk, bukan darah haid. Ini ulama nomor 3. Alasan apa? Wali anna sufrota wal kudrata, wali anna sufrota dan karena sesungguhnya darah kuning wal kudrata dan budak laisat iku tidak ada apa sufrawat kudrah bidamin iku dinamakan darah. Adapun kuning budak kan bukan namanya darah. Nggih kan? Maka bukan dinamakan darah haid. Ini ulama yang nomor 3. Wa innama ya dan sesungguhnya utawi sufra dan kudrah min sair rutubati iku termasuk dari sesuatu yang basah nggih. Alati kang apa iki? Turahiha yang mengeluarkan ing alati arrohmu apa rahim. Jadi itu termasuk sesuatu yang basah yang dikeluarkan yang keluar dari rahim. Bukan termasuk darah. Wa huwa utawi laisat bidamin madhabu Abi Muhammad bin Hazm iku madhabnya Abi Muhammad bin Hazm. Ini merupakan pendapatnya Abi Muhammad bin Hazm bahwa di situ bukan termasuk darah karena warnanya bukan merah. Jadi kesimpulannya bahwa yang menurut Imam Syafi'i aja kita ambil nggih, karena kita yang madhab Imam Syafi'i bahwa sesuatu darah yang kuning atau yang budak itu ketika keluarnya itu
di hari-hari haid, di masa hari-hari haid biasane kok metune kaya ngono, maka dianggap haid. Nggih. Tapi kalau keluarnya itu di luar hari-hari haid, maka dinamakan bukan haid atau dinamakan darah istihadah. Simpulannya kayak gitu. Masalah hari-hari haid itu apa? Sampai haid itu 7 hari, berarti hari haid 7 hari. Kok keluar setelah itu kok keluar apa itu kuning, maka tidak dianggap haid. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.